Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 28 Maret 2025. Teman-teman, kondisi dari pasar sedang mengalami penurunan dari sudut pandang volume perdagangan. Dan kita melihat juga dari beberapa sentimen news ya, itu juga tidak terlalu mendapatkan respon yang sangat agresif dari market. Teman-teman, aku mau review sedikit ya beberapa berita yang kita temukan kemarin. Jadi kemarin US Presiden Amerika Serikat Donald Trump speak mengenai tentang tarif ya. Dia akan mengenakan tarif pajak sampai 25% untuk barang-barang import, khususnya mobil, teman-teman, dari luar Amerika Serikat itu dikenakan tarif. Tapi untuk mobil-mobil atau kendaraan yang ada campur tangan Amerika Serikat di sana, itu tidak akan dikenakan tarif. Jadi kalau ada mobil nih semuanya murni misalkan dibikin di China, barang-barang materialnya semua dari Cina, itu akan dikenakan tarif. Tapi kalau di sana mungkin dari segi apa namanya, eh, alat-alatnya ataupun juga bahan-bahannya itu berasal dari Amerika Serikat, itu tidak akan dikenakan tarif gitu. Jadi pada intinya kalau komponen dari mobil itu murni dari luar semua, itu langsung dikenakan tarif sampai 25% oleh Donald Trump. Dan ini tentu saja akan memberikan impact ya kepada industri dari otomotif. Kemudian dilihat juga dari data yang lain, kemarin ada Uni Eropa economic forecast ya, prediksi dan juga perakiraan seperti apa perekonomian dari Uni Eropa. Dan juga kemarin ada initial jobless claim dari Amerika Serikat, di mana klaim pengangguran tidak terlalu meningkat signifikan. Lalu ada GDP juga dari Amerika Serikat yang turun dari 3,1 menjadi 2,4 ya. Dilihat dari data memang menunjukkan GDP Amerika Serikat ini kelihatan jebol, teman-teman. Jeblok lah. Ya, turunnya lumayan signifikan ke poin mendekati dengan 2%. Lalu dilihat dari data yang lain juga, kemarin ada pending home sales dari Amerika Serikat, di mana tren perumahan nampaknya udah mulai naik lagi. Hari ini kita akan dapat data yang sangat penting, teman-teman. Jadi dari Inggris akan rilis data GDP hari ini jam 2 siang. Lalu ada dari Amerika Serikat akan merilis data Core PCE and PCE Prices Index atau PCE inflation ya. Jadi data inflasi ini seringkali menjadi data acuan oleh The Fed untuk mengambil keputusan terkait dengan suku bunga. Dari ekspektasi adalah PCE Index Prices atau PCE Inflation itu bertahan di 2,5% forecastnya, dan juga untuk core-nya diprediksi bakal naik dari 2,6 menjadi 2,7. Kalau ini beneran naik, bisa menjadi sentimen yang negatif untuk market, teman-teman. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan untuk perdagangan hari ini, dan ya berpeluang untuk menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi pada pasar. Kemudian sedikit info aja untuk US Bitcoin Spot ETF, kemarin kembali mendapatkan inflow masuk ya, dan menurut saya sih ini merupakan sebuah inflow yang terbilang kecil ya, meskipun secara konsisten terjadi lebih dari 7 hari terakhir. Kemudian dari Ethereum Spot ETF juga masih mendapatkan outflow, hanya saja outflow-nya ini sudah semakin rendah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tapi pada intinya adalah garis lurus yang sama, transaksi tidak terlalu banyak. Ya, baik itu inflow ataupun outflow, tidak terlalu banyak aktivitas. Yang berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa banyak whales smart money yang cenderung menahan posisi mereka, atau mereka sedang liburan dan belum mau masuk ke market dulu. Itu. Teman-teman, bagi kalian pengguna Get.io atau yang lagi bingung nih nyari tempat untuk trading ya kan, di Get.io itu tersedia menu launch pool. Di sini teman-teman bisa staking entah itu token seperti stablecoin USDT
ataupun Bitcoin yang kalian miliki bisa kalian stake ya, dan teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward berupa APR, berupa token lain seperti yang sekarang lagi trending, yaitu adalah token party. Bisa teman-teman dapetin jika teman-teman staking USDT kalian. Lumayan ya, staking stablecoin tapi dapat tambahan token party. Gitu juga kalau teman-teman lakukan staking USDT juga bisa berpeluang mendapatkan GT token, dan masih banyak token-token lainnya yang bisa teman-teman dapetin. Gitu. Jadi buat yang tertarik untuk daftar Get.io silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, itu tadi beberapa rilis data yang diberitakan ya. Kemudian juga ada BlackRock, setelah dikalkulasikan, setelah dihitung ini menjelang laporan kuartal pertama 2025 ya, tercatat BlackRock ini memiliki alokasi berupa produk Bitcoin ETF itu sampai dengan 47,4 juta US dollar, dan ini lumayan meningkat dari periode sebelumnya. Ini menunjukkan memang kalau kita lihat ya, BlackRock sendiri itu memegang jumlah yang cukup besar ya dari produk Bitcoin spot ETF, yang memang mereka juga meluncurkan produk tersebut untuk diperdagangkan ya, yang namanya IBIT gitu. Dan kalau kita lihat sih memang ini merupakan sebuah proses alokasi investment yang dilakukan oleh BlackRock guna untuk diversifikasi. Apalagi kalau teman-teman mungkin pernah membaca apa yang disampaikan BlackRock, itu maksimal dia hanya akan invest sekitar 1-2% dari total portfolionya di industri dari Bitcoin dan juga kripto. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang memang alokasi kalau kita lihat dari persentasenya ini nggak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat dari nominal itu sangatlah besar ya, 47,4 juta US dollar itu terbilang besar lah untuk sebuah investasi. Itu. Kemudian Grayscale Research Insight. Nah, ini baru aja melakukan rotasi. Ya, jadi Grayscale, salah satu manajer hedge fund, ini baru aja membuat laporan terbaru mereka. Dan juga apa yang akan mereka lakukan di kuartal kedua 2025. Dan ini penting bisa menjadi sebuah alat bantu untuk teman-teman mengambil keputusan. Jadi pada intinya adalah Grayscale menyoroti ada 20 segmentasi koin yang saat ini sedang mereka invest ya, atau at least sedang mereka pantau seperti itu. Nah, ada beberapa nama koin yang sedang masuk, yaitu adalah Syrup atau Maple, terus ada Geot atau Geotnet, dan juga ada Story Protocol atau IP. Ini baru aja masuk ke list. Jadi intinya adalah Grayscale ini mengkelompokkan kripto itu berdasarkan beberapa fungsinya. Ya, ada di sektor currencies, di sana masuk Bitcoin, XRP dan Zcash. Ada sektor smart contract, yaitu ada Solana, Ethereum dan juga Polygon. Sektor finance itu ada Maker, Uniswap dan juga Aave. Lalu ada consumer and culture. Ini ada ApeCoin, Decentraland, and Sandbox. Lalu ada Utility and Service. Ada Chainlink, Filecoin, and Lido DAO. Nah, dilihat dari laporan kuartal pertama 2025, ya, sektor yang paling parah itu adalah sektor consumer and culture. Ini termasuk di dalamnya adalah gaming, entertainment token, dan juga decentralized media, di mana penurunannya mencapai 54%. Sementara sektor yang paling baik itu adalah sektor currencies, ya, di mana di dalamnya ini ada Bitcoin, XRP, and Zcash, gitu. Mereka juga menyoroti ya jumlah dari address Bitcoin secara holding itu terus mengalami lonjakan atau peningkatan. Sementara monthly user active itu makin lama makin turun. Ya, cenderung stabil sejak 2018, tapi di 2024 ini cenderung mengalami penurunan. Jadi maksudnya adalah orang yang hold Bitcoin itu makin lama makin meningkat, sementara orang yang trading di Bitcoin makin lama makin turun. Artinya mereka trading ini mereka hold, teman-teman. Jadi yang pegang Bitcoin ini rata-rata holder semua ya, daripada mereka aktif melakukan jual beli. Gitu, lebih banyak yang holdnya. Gitu. Jadi ini mengindikasikan memang masih sangat-sangat menarik untuk Bitcoin di hold jangka panjang. Nah, dilihat dari data yang lain juga,
Solana monthly active user itu mengalami fase penurunan sejak Oktober 2024 sampai sekarang di bulan Maret 2025 ini. Begitu juga dengan fees atau biaya transaksi di Solana yang sekarang sudah berada dalam level terendahnya. Itu, kemudian ada data tambahan lagi terkait dengan aktivitas spot trading volume di centralized exchange dan DEX ya. Dilihat dari penggunaan di kuartal keempat 2024 itu adalah level tertinggi aktivitas di DEX ya, sampai poin 70. Dilihat dari matriks ini. Tapi ini sudah mengalami penurunan di kuartal pertama 2025 menjadi 61. Itu impact daripada market yang udah mulai menurun. Teman-teman, dilihat dari data DEX trading, ini justru mengalami peningkatan dari sebelumnya di kuartal keempat, yaitu di poin 8, itu menjadi poin 9 di kuartal pertama 2025. Artinya adalah banyak trader yang lebih memutuskan trading di market DEX, teman-teman. Ya, di sana ada Memcoin, ada Coin Merchant, ada AI Agent yang baru-baru listing yang volatilitasnya naik dan turun lumayan signifikan. Nah, kita bahas lagi ya, ada 3 token tuh yang menjadi sorotan, yaitu adalah Maple atau Sirup, sebuah project DeFi yang juga berfokus pada tokenisasi, teman-teman. Maple, ini boleh teman-teman pantau. Terus ada Giotnet, nah ini saya belum pantau ya, ini adalah project Depin, ya, Decentralized Physical Infrastructure Network, gitu. Jadi project-project ini berhubungan dengan project IoT atau Internet of Things. Lalu juga ada Story Protocol. Ini adalah Intellectual Property atau IP yang berfokus pada AI model. Nah, ini juga lagi masuk dalam daftar mereka dan secara distribusi dan juga volatilitas yang paling perform itu adalah Story Protocol atau IP. Ya, Project AI gitu. Dan kalau kita lihat sih dari keputusan yang diambil oleh Grayscale, dia baru aja mencoret Optimism, Bitensor, dan juga Lido DAO dalam 20 project yang mereka pantau gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, Grayscale itu pantau apa sih? Dia pantau Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, Sui, Hyperliquid, Uniswap, AAV, kemudian ada Bitensor, Ethena, Story Protocol, Optimism, Lido, DAO, Helium, Virtual Protocol, Jito, Airdrome, Grass, Maple, dan juga Geot atau Geotnet. Itu adalah koin-koin yang mereka pantau. Dan tentu saja ini bisa berubah secara berkala dan mereka akan terus melakukan audit melihat koin-koin yang paling perform. Jadi boleh teman-teman pantau sektor-sektor tersebut. Kemudian berita yang lain datang dari Business Wire, di mana Interactive Broker ya baru aja ekspansi ya dan siap untuk kembali melakukan trading di beberapa platform seperti koin Solana, Cardano, XRP, Ripple, dan intinya mereka akan aktif untuk melakukan perdagangan gitu. Jadi Interactive Broker ini adalah salah satu perusahaan global elektronik jual beli elektronik global ya. Itu. Jadi dia mulai untuk ekspansi dan mulai menjajaki dunia kripto dan akan secara aktif untuk melakukan perdagangan atau transaksi di sini. Even itu untuk mereka swing trading ataupun juga untuk scalping gitu. Jadi kemungkinan ini sudah akan dipengaruhi nih oleh institusi besar lagi untuk market kriptonya. Sementara itu ada Ethereum withdrawal ya, yang mana ini mengalami penarikan Ethereum turun ke titik terendah dalam 7 bulan terakhir. Apakah harga akan turun di bawah dari 2000? Jadi pada intinya adalah aktivitas transaksi dari Ethereum itu mengalami sentimen yang bearish ya, mengalami sentimen yang terus mengalami penurunan. Impactnya adalah secara harga pun juga kita lihat Ethereum juga mengalami penurunan. Ya gimana enggak, foundernya itu sibuk untuk memberikan donasi untuk proyek-proyek baru. Ya menjual Ethereum mereka demi untuk mendevelop proyek-proyek baru. Sehingga ini membuat banyak investor yang cukup kecewa terkait dengan performan dari token Ethereum yang semakin lama semakin merosot. Gitu.
Nah, ada kabar nih, Linear Finance akan mundur, teman-teman. Dia akan menutup aktivitasnya. Jadi artinya project Linear, ya, salah satu project DEX and DeFi, ini dia mengumumkan akan menutup operasinya, menghentikan operasinya. Meskipun dia akan berupaya untuk berinovasi membangun project, ya, dan ya kalau kita lihat sih ini adalah sebuah berita yang kurang begitu baik, teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang pegang token Lina. Coba teman-teman pantau portfolio kalian, di portfolio kalian itu ada token Lina atau tidak. Kalau ada, hati-hati karena Lina akan berpotensi untuk di delisting di banyak exchange karena berita berhentinya project ini. Komentarnya di Twitter pun ditutup ya, teman-teman. Jadi ya itu, ini kayaknya resmi sih dan bukan dihack ya, gitu. Jadi say goodbye to Lina. Lalu ada Hyperliquid dikabarkan mendapatkan potensial hacking kemarin akibat dari Jelly Jelly ya, perdagangan Jelly Jelly yang cenderung sangat volatil dalam jangka pendek. Ini kayaknya ada sebuah skenario di mana Hyperliquid ini coba buat dihancurkan lah seperti itu ya, dibikin bangkrut ya, sebuah project yang menurut saya adalah revolusioner, project DEX yang juga tanpa investor katanya di dalamnya, dan itu murni sekali perdagangannya dilakukan oleh market gitu, dan mencoba untuk menghancurkan ya istilahnya dari dalam, dari token-token yang bisa diperdagangkan, dan kebetulan yang dipakai adalah Jelly-Jelly kemarin. Itu ada beberapa berita yang menarik, teman-teman. Kita lihat gimana performance dari Bitcoin. Ya, sejauh ini Bitcoin masih belum kemana-mana. Sejak beberapa hari terakhir, performance dari Bitcoin cenderung menurun, volume perdagangan cenderung turun, smart money juga tidak mengalami peningkatan signifikan. Indeks dolar di perdagangan kemarin mengalami penurunan, kemudian XAU lumayan naik, kemudian juga ada Bitcoin yang sedikit mengalami kenaikan. Sementara S&P 500 kemarin mendapatkan rejection, and then sekarang berpotensi untuk kembali melanjutkan fase penurunan. Gitu. Jadi kondisi dari market adalah masih menunggu kemana kira-kira movement dari Bitcoin selanjutnya. Teman-teman, saya memperhatikan pergerakan Bitcoin ini belakangan sideways, ya, disertai dengan volume perdagangan yang cenderung turun. Kalau kalian perhatikan juga smart money di sini jelas mengalami penurunan. Artinya aktivitas dari para whales itu juga cenderung melemah dari waktu ke waktu. Dan secara movement, pergerakan Bitcoin itu membentuk sebuah pattern symmetrical triangle. Ya, di mana pattern ini tentu saja akan menjadi pattern yang sangat penting, sangat-sangat krusial untuk menentukan kemana next step untuk Bitcoin. Either dia bisa rally atau dia juga bisa mengalami fase penurunan. Gitu. Ya, secara level konfirmasi jika Bitcoin turun di bawah level 86.600 dan closing di bawah, itu akan menjadi sebuah sentimen awal untuk teman-teman bisa manfaatkan short selling. Ya, otomatis dengan next target itu potensial bisa turun ke kisaran 83.900, ya 84.000 lah kira-kira next target untuk Bitcoin seandainya dia breakdown dari level 86.600. Akan tetapi kalau pergerakan Bitcoin mampu closing di atas dari 88.000, probably Bitcoin bisa rally sampai 91.000 atau bahkan ke 92.000. Jadi secara jangka pendek dari saya sendiri ini masih sideways ya, masih sideways. Secara momentum kalau kita lihat dari daily time frame ini agak lemah secara volume, secara momentum pun juga enggak rally yang tinggi-tinggi banget. Ya, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa buyer is not ready now. Ya, buyer belum siap untuk sekarang, dan kita masih menunggu nih ada beberapa sentimen-sentimen yang mungkin akan mempengaruhi pasar. Nampaknya pasar akan merespon ya setelah rilis data PCE inflation nanti malam dan juga sampai tanggal 2 karena di sana ada keputusan kembali dari Donald Trump terkait dengan tarif pajaknya gitu, tanggal 2 April. Jadi selama periode tersebut mungkin volume perdagangan nggak akan terlalu kemana-mana. Even itu ada berita bagus pun ya, market juga masih cemas terkait dengan
agresivitas dari Presiden Trump ini terkait dengan kebijakan pajaknya yang akan mempengaruhi market seperti itu. Jadi gitu aja buat update kali ini, teman-teman. Meskipun kita perhatikan juga market kurang begitu bergairah ya, apalagi sekarang ada acara atau suasana hari raya juga. Jadi better untuk spend time, untuk family, untuk keluarga, untuk sahabat ya teman-teman. Market biarin aja dulu seperti itu. Smart money juga belum terlalu banyak aktif juga. Tetap pantau berita-berita pada market karena akan sangat-sangat penting untuk teman-teman mengambil keputusan ke depannya. Gitu aja paling untuk kali ini ya. Kita punya komunitas juga di Telegram untuk teman-teman yang pengen join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.